Nah, kali ini saya ingin membahas tentang jenis, fungsi, dan cara merawat filter oli matic. Halo semua, kali ini saya mau mereview tentang filter oli matic. Nah, ini di hadapan saya nih sudah ada beberapa model filter oli matic. Ini filter oli matic punya Toyota Alphard CVT. Nah, ini depannya logam, terus ininya plastik. Terus ini filter oli matic punya Suzuki Every. Suzuki Every itu buat teman-teman mungkin yang belum begitu familiar, Suzuki Every itu mirip kayak Suzuki Karimun, cuma dia lebih gendut. Di sini nggak begitu terkenal, tapi di Jepang dia banyak dipakai. Di sini hanya beberapa puluh aja mobil yang ada di Indonesia Suzuki Every ini. Terus ini filter oli matic punya Toyota Avanza, Rush, Xenia, Terios ya. Nah, semua transmisi matic baik itu produksi Asia, yaitu Jepang, Korea, ya, China, dan juga Amerika maupun Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan beberapa negara Eropa lain, itu mempunyai filter oli matic, atau semua transmisi matic itu dilengkapi oleh filter oli matic. Mengapa begitu? Karena filter oli matic ini adalah komponen vital dalam transmisi matic. Tugasnya adalah menyaring partikel, kotoran, residu ya, ataupun benda asing lain yang mencoba masuk ke dalam sistem oli bertekanan di dalam transmisi matic. Transmisi matic bekerja berdasarkan tekanan oli. Jadi kalau sampai terganggu tekanannya gara-gara sistemnya atau jalur-jalurnya itu terhambat oleh kotoran, partikel, tentu ini tidak akan menguntungkan dan bisa berdampak pada kinerja transmisi matic. Karena itu semua transmisi matic pasti dilengkapi oleh filter oli matic. Ada yang filter oli matic itu letaknya di bawah valve body, jadi ketika teman-teman buka valve body, buka baknya, maka akan langsung ketemu dengan filter oli matic. Ada juga yang posisinya ada di tengah, seperti transmisi matic model Honda, AT punya Honda, itu filter oli maticnya ada di dalam. Jadi kalau mau ganti ini mesti belah transmisi matic dulu. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang jenis, fungsi, dan cara merawat filter oli matic. Filter oli matic itu dibagi 3 jenis. Yang pertama surface filter, yang kedua paper filter, yang ketiga adalah depth filter. Nah, surface filter itu sendiri adalah filter oli matic yang fungsinya itu memerangkap partikel atau kotoran atau benda asing lain di bagian permukaan. Jadi kalau sobat lihat ini permukaan, nah nanti dia akan terperangkap di sini debrisnya itu. Nah, surface filter ini hampir sama dengan paper filter ya. Dia berbahan dacron atau polyester dan bisa saja berbahan dari saringan atau anyaman logam ya. Nah, rata-rata lubangnya itu berkisar antara lubang filternya, lubang saringannya itu berkisar antara 50 sampai 100 mikron. 1 mikron itu setara dengan 1/1000 mm. Artinya dalam 1 mm itu terbagi dalam 1000 titik itu. Jadi 1 mikron adalah 1/1000 mm. Nah, untuk surface sama paper filter ini dia lubangnya berkisar 50 sampai 100 mikron. Nah, tentu teman-teman bisa bayangin sendiri betapa kecilnya itu lubang-lubang saringan dalam filter itu. Nah, yang ketiga itu adalah depth filter. Depth filter itu sendiri juga berbahan dari polyester dan dacron, tetapi anyamannya itu lebih tebal dan dia mampu menyaring hingga 10 mikron atau 10/1000. Jadi
lubang saringannya itu jauh lebih kecil untuk yang dop filter. Tetapi umumnya untuk transmisi matic yang ada di Indonesia, yang di pasaran Indonesia ini kebanyakan pakai service filter. Nah, kenapa filter oli matic itu lubang-lubangnya begitu kecil? Kalau teman-teman mau tahu bahwa transmisi matic ini harus dijaga betul supaya oli maticnya yang masuk ke dalam sistem sirkulasi itu betul-betul kualitasnya bagus dan tidak ada kotoran sama sekali. Karena kalau sampai kotoran itu bisa masuk dan terhisap sama pompa, nanti dia bisa merusak pompa. Nah, bisa merusak basing atau bantalan di pompa itu, juga bisa merusak basing atau bantalan di torque converter, juga basing atau bantalan di as input maupun di as output, atau juga bisa merusak sleeve yang ada di valve body, atau paling tidak bisa bikin ganjet. Nah, kalau sampai itu terjadi, maka lama-lama akan oblak, basing dan as itu akan oblak. Kalau oblak menjadi tidak presisi lagi, bisa timbul nanti bunyi yang macam-macam. Atau mungkin kalau itu kotoran dan masuk dan mengenai bearing, maka bearingnya jadi rusak dan jadi bunyi. Nah, itu fungsi utama dari filter oli matic, mencegah partikel atau kotoran atau bekas-bekas geram supaya tidak masuk ke dalam sistem itu. Nah, dari mana partikel-partikel itu berasal? Nah, kalau serbuk-serbuk itu dia berasal dari bekas gesekan kampas. Kampas itu kan kalau terus digunakan dia akan menimbulkan gesekan, dan gesekan itu kemudian akan terbawa oleh oli ke bak. Nah, ketika terbawa oli ke bak, maka dia sebagian bisa diperangkap oleh magnet dan sebagian lagi dia akan terhisap oleh pompa. Nah, disinilah tugas filter untuk mencegah supaya partikel itu atau kotoran itu tidak masuk. Nah, juga ada debris atau partikel logam. Partikel logam itu muncul karena gesekan logam, bisa saja dari gesekan antar input shaft dengan gear, atau input shaft dengan basing, atau planetary gear set, atau bantalan-bantalan lain di dalam transmisi matic yang memungkinkan kemudian timbul debris atau partikel logam itu. Nah, partikel logam ini sangat jahat di transmisi matic karena berbeda dengan partikel kampas yang lebih halus. Kalau partikel logam itu namanya logam kan, dia lebih keras, jadi daya rusaknya itu lebih tinggi. Nah, selanjutnya bagaimana cara merawat filter oli matic itu? Tentu yang harus dilakukan adalah untuk melakukan perawatan itu teman-teman harus melakukan penggantian oli matic secara rutin dan teratur. Jangan sampai terlambat. Kalau misalnya sampai terlambat ribuan kilometer, itu tentu kualitas oli akan menjadi kotor, oli menjadi keruh, partikel dan debrisnya lebih banyak dan tidak mampu lagi ditahan oleh magnet yang ada di bak. Lama-lama filternya terbebani sangat berat, sementara pompa akan bekerja keras untuk menghisap. Yang terjadi kemudian terjadi kerusakan pada filter itu, atau filter itu menjadi lubangnya melebar karena dia mampet tapi terus disap terus sama pompa sehingga dia bisa timbul rusak. Nah, kalau rusak, yang terjadi partikel yang besar-besar yang seharusnya tidak bisa masuk, yang misalnya lebih dari 100 mikron itu nggak masuk, akhirnya masuk. Nah, ketika itu masuk, maka bisa akan mengganggu sistem yang ada di valve body maupun yang ada di transmisi matic, seperti pada bearing, pada basing, dan pada planetary gear set. Nah, kalau kita perhatikan filter ini permukaannya selalu ada dua ya. Yang ada jendulannya ini biasanya ada sealnya, ini ada o-ring. Nah, ini ada seal tapi dari karet yang tahan panas. Nah, ini dia akan dipasang di sini. Nah, nanti permukaan ini akan ketemu dengan permukaan luar dari valve body. Nah, terus kemudian diikat sama baut. Ada baut berapa nih? Kalau alpatnya ada tiga ya, ada 3 baut nemplok ini. Cep. Nah, jelas. Ini yang bagian ini yang menghisap, bagian ini yang menghisap oli. Nah, makin besar filter oli ini tentu makin bagus. Kenapa? Karena dengan filter oli yang besar maka penampangnya besar,
permukaan saringannya menjadi lebih lebar. Kalau permukaan saringan menjadi lebih lebar, kemungkinan untuk mampet menjadi lebih kecil. Karena itu di beberapa mobil yang cc-nya besar dengan kapasitas torsi yang besar untuk transmisinya, tentu dilengkapi dengan filter yang besar pula. Kenapa? Karena dia butuh oli matic yang besar. Berbeda misalnya dengan filter oli Suzuki Every. Kalau sobat lihat ini kecil ya, sama dia ada dua permukaan. Yang ini yang dapat valve body. Nah ini malah ada dua baut saja untuk pengikat. Yang sebelah sini yang menghisap oli. Nah perbedaannya antara Alphard dengan Every, bisa dilihat yang satu permukaannya datar, yang sini permukaannya lekuk-lekuk. Mengapa begitu? Karena filter oli matic ini kecil ya, kecil, permukaannya atau penampangnya kecil, dan transmisi maticnya juga kecil, sehingga untuk menyiasati ruang dibikinlah filter yang kecil ini. Nah filter yang kecil ini kalau hanya dimanfaatkan sesuai dengan permukaan ini, tentu kemampuan untuk menyerap olinya itu jadi berkurang, sehingga dibikinlah lekuk-lekuk begini ya, ada kisi-kisi begini supaya dia bisa menyerap lebih banyak, dan tentu akan kemampuan daya serapnya lebih baik dengan kemampuan untuk mencegah partikel yang masuk juga lebih besar. Nah, Honda juga kebanyakan pakai filter yang seperti ini kalau yang masih original ya, seperti Honda. Nah, ini juga. Nah, Avanza ya sama juga. Ini permukaan yang untuk ngisep oli, yang sini yang dapat valve body. Nah, ini enggak ada sealnya, tapi ini bisa ditambahin seal. Kalau Avanza pengikatnya dia enggak ada baut, dia cuma didorong gitu, terus nanti dia akan ngunci. Ini ada penguncinya, ini ada penguncinya, dia ada penguncinya. Jadi ada 3 penguncinya untuk Avanza ini, tanpa harus diikat sama baut. Jadi begitu dia didorong klep gitu, dia udah otomatis akan ngunci sendiri. Sementara bagian yang jendol ini dia akan ketemu dengan bak valve body ya di pennya itu, sehingga ini mencegah kalau kemungkinan dia akan turun dan ini akan menyentuh permukaan bak sehingga bisa mampet. Kenapa filter oli matic ini kok dibikin dengan lubang-lubang dengan ukuran-ukuran tertentu, seperti kalau yang surface dan paper filter itu antara 50 sampai 100 mikron. Itu seperti teman-teman ketahui bahwa celah atau clearance di dalam transmisi matic, misalnya clearance antara basing dengan input shaft itu ada di kisaran 25/1000 mm ya, atau 25 mikron ya sampai 76 mikron. Sehingga kalau filter itu terlalu lebar lubangnya, maka kemungkinan partikel-partikel yang kasar dia akan masuk ke clearance itu, sehingga akan merusak basing itu sendiri. Tentu teknologi transmisi matic dari tahun ke tahun mengalami perubahan dengan teknologi mesin bubut juga yang semakin berkembang dan semakin canggih dengan tingkat presisi yang semakin tinggi, sehingga clearance-nya itu semakin kecil. Nah, bahkan di beberapa mobil Amerika ya, seperti produk-produk GM ya, itu ada yang sudah nggak pakai lagi sealing atau seal dari karet untuk mencegah tekanan oli keluar, tetapi si bantalan atau basing ketemu dengan input shaft atau output shaft itu yang dia bekerja langsung sebagai seal. Jadi sobat bisa bayangkan betapa presisinya clearance itu, betapa kecilnya clearance itu, karena clearance itu mampu untuk menahan tekanan oli. Jadi kalau sampai permukaan as atau permukaan basing itu luka sedikit aja karena oli yang masuk ke dalam sistem itu kotor, maka tekanan oli yang masuk ke clutch juga akan bocor, dan akibatnya clutch tidak bisa bekerja sempurna sehingga bisa terjadi coupling slip dan sebagainya. Demikian penjelasan saya tentang filter oli matic. Kalau sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa.